Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya akan membahas tentang etika bermedia sosial dan media sosial menjadi ladang amal jariah atau sebaliknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya seorang akan melihat balasan dari apa yang ia lakukan di dunia. Jari jemari kita yang telah mengetik di media sosial juga akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Oleh itu, mari kita renungkan beberapa etika bermedia sosial, tuntutan Islam atau itu. Dan yang kesatu adalah niat yang benar. Awali segala aktivitas di media sosial dengan niat yang baik, seperti menebar kebaikan, menyambung silaturahmi atau menuntut ilmu. Hindari niat riya, pamer, atau mencari popularitas semata. Yang kedua adalah tabayun, cross check informasi. Dan dan ketika ada informasi yang menarik perhatian, kita jangan terburu-buru menyebarkan. Lakukanlah check and cross check untuk memastikan kebenaran sebelum dibagikan. Menyebarkan berita palsu termasuk perbuatan dosa. Dan yang ketiga adalah jaga lisan atau digital. Hindari kata-kata kasar, ujaran kebencian, gibah, mengunjing atau dan fitnah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita menghina atau mengolok-olokkan orang lain, baik itu dari kelompok yang sama maupun berbeda agama. Dan yang keempat adalah jaga privasi. Jaga privasi dan aurat. Hormati privasi diri sendiri dan orang lain. Hindari mengunggah foto atau video yang tidak pantas, vulgar, atau dapat menimbulkan fitnah. Gunakan media sosial sebagai cermin kepribadian yang baik dan menjaga kehormatan. Dan seperti hal yang sekarang, zaman sekarang banyak sekali cewek-cewek yang mengunggah video atau tentang pengen popularitasnya mereka, sehingga menjadi hal yang buruk bagi orang yang melihat atau bagi yang mereka yang mengerti. Jadi di dalam TikTok itu atau di dalam Instagram atau Facebook atau sosial media lainnya, cewek-cewek sekarang pada eh, ada tidak banyak mungkin, tetapi mereka tidak malu, bahkan mereka dikerudung atau melihatkan mereka agamanya Islam itu. Jadi kayak mereka itu tidak malu karena mereka sudah terbiasa mungkin. Jadi mereka sudah tidak malu urat nadinya atau apanya, sehingga mereka goyang atau kayak seperti ya mengumbarkan aurat di dalam sananya. Dan maka di sana kan sudah jaga privasi dan aurat. Dan yang kelima adalah jadikan sarana kebaikan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, membagikan ilmu yang bermanfaat, dan mengajak kepada kebaikan dakwah. Atau jadikan media sosial sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah persaudaraan, bukan sebaliknya. Seperti halnya orang Indonesia sangat partisipan kepada Palestina, dan mereka saling menyebarkan kebaikan mereka, seperti yang Israel sudah membombardir Palestina. Di sana mereka juga mendapatkan kebaikan sudah meng-share si sharean itu tentang Palestina. Maka mereka mendapatkan kayak tali persaudaraan yang erat, kayak seperti menyumbangkan makanan kepada Palestina, meng-share yang ada di sana kayak gimana,
sehingga dunia tahu bahwasannya mereka sedang dibombardir oleh Israel. Dan maka dari seran itu mereka mendapatkan empati kepada Palestina yang sudah berjuang untuk menjaga dirinya untuk orang lainnya. Maka kita hanya bisa mendoakan dan memberikan sumbangan kepada mereka sehingga mereka bisa bertahan hidup. Dan yang keenam adalah bijak mengatur waktu. Gunakan media sosial dengan bijak. Jangan sampai kecanduan dan melupakan kewajiban-kewajiban yang lebih penting. Aturlah waktu agar tidak mengganggu waktu ibadah, belajar, dan berinteraksi secara langsung dengan keluarga. Zaman sekarang itu orang-orang lain itu sudah melupakan dan tidak mengatur waktu, sehingga mereka kebanyakan main HP, terus lupa sholat atau lupa waktu, sehingga di dalam mereka itu kebanyakan bermain game atau bermain HP sehingga lupa kepada kewajiban mereka masing-masing. Dan yang ketujuh adalah ingat hisab. Jangan lupa bahwa setiap tindakan kita di media sosial akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ingatlah bahwa ada CCTV di kedua bahu kita yang tidak pernah berhenti merekam setiap aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya yang telah disampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.